Bingung juga. Mundur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Langsung, langsung. Pengen foto jadi. Cek. Cek satu. Cek cek. Majuan ini majuan. Mundur. Munduran. Maju mundur. Munduran karena gantangnya kelewatan. Ibu masih semangat semuanya, Bu? Masya Allah. Biar makin semangat, kita awali dulu dengan sholawatan. Mau apa enggak? Ayo kita sholawatan. Biar kumpulnya kita pada sore hari ini mendapatkan berkah dari Allah. Amin. Siap ngiringin? Insyaallah. Oke. Ayo Bu, semuanya kita keluarin suaranya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yah, jawab salamnya lemes banget ini. Saya doain mudah-mudahan yang jawab salam dapat mantu orang kaya. Dasar mata duitan. Ulang sekali lagi biar ceria, biar sekata, biar cetar membahana ke angkasa, masuk ke relung sukma, nyut-nyutan dalam dada. Ulang Bu sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ibu-ibu tangannya ngikut juga. Widih. Emang pas di Indonesia pada nonton. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wasilatil arham wa nahana 'anit tafarruqi wal ikhtisar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul fadli wal in'am wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdalul khalqi wa ashraful anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim fanalu darajatal ikram. Amma ba'du. Ada nama-namanya yang terhormat? Ada? Langsung. Yang terhormat kepada Ustazah Afifah yang saat ini lagi di rumah sakit ya, santri-santrinya tadi ya. Kita doain mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang terhormat kepada Syarifah Lala
dan juga yang terhormat kepada para aparatur negara, dan juga yang sama-sama Donidion hormati para asatid nu asatidah, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para hujaj, serta bapak ibu yang kami hormati, abang ade yang kami cintai. Salam kenal dari dai aksi Donidion dari Bekasi. Gitu doang tepuk tangan ya. Bapak ke ibu nih sehat semuanya? Alhamdulillah. Saya lihat semua di sini wajah-wajahnya ceria, calon-calon penghuni surga. Amin. Ini saya ngisi di sini yang sekarang udah 3 kali, udah pada kenal ya Bu ya. Alhamdulillah. Oh sebagian ada yang belum kenal, ada yang baru datang mungkin. Iya. Ngelihatnya biasanya di mana Bu? Di TV. Gantengan di TV apa aslinya? Jadi alhamdulillah Bu, Donidion waktu aksi 2019 waktu itu mendapatkan juara 3. Nah baru selesai aksi 2019 langsung ngisi di sini waktu itu. Acara halal bihalal ya Bu ya. Waktu itu masih pada kurus badannya tuh. Sekarang alhamdulillah kebanyakan makan besek begini. 2020 ditelepon lagi sama Indosiar buat ikut aksi lagi, aksi para juara. Alhamdulillah waktu itu lagi pandemi Covid ya Bu ya. Jadi aksinya di rumah waktu itu. Alhamdulillah mendapatkan juara 3 lagi. Nah kemarin 2021, 1 tahun yang lalu, Donidion ditelepon Indosiar lagi buat lomba aksi lagi tingkat Asia yang diikuti oleh 5 negara. Donidion salah satunya yang mewakili Indonesia. Alhamdulillah mendapatkan juara 1. Kita mohon doanya dari Bapak, Ibu semuanya doain. Mudah-mudahan kedepannya Doni sama Dion tambah berkah. Amin. Masih semangat Bu? Kalau masih semangat nanti Donidion mau sapa. Nanti kalau Donidion bilang salam takwa, semua ibu-ibu kompak jawabnya berkah, berkah, berkah. Boleh Bu? Ayo kita coba. Salam takwa, berkah. Alhamdulillah. Barusan ibu-ibu ada yang ngomong tuh. Apa? Itu kok Donidion kok cadel sih? Astagfirullah. Tuh, pada ngetawain baik ya. Tadi emang kedengeran juga. Kedengeran ya? Iya. Berkah, berkah, berkah. Oh iya. Iya kan? Iya. Emang kalau orang normal ngomong pakai lidah. Kalau kita pakai tenggorokan. Bunyinya gimana tuh? Lain. Kalau di sound system beda. Oh. Tapi nggak masalah. Nggak masalah kenapa? Walaupun cadel kita punya muka ganteng bos. Donidion nih senggol tuh. Para ibu bapak yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, dalam momen pengajian rutin ini ini bertepatan dengan peringatan maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan yang penuh dengan berkah. Kenapa saya bilang bulan ini penuh dengan berkah Bu? Sebab rata-rata di bulan maulid semua tukang dagang pada laku. Iya. Oh no, lihat yang ibu makan emang makan pada kagak pakai duit emang. Iya itu yang dimakan. Yang paling laku apalagi? Nih sound system. Sound system. Iya. Makanya kita doain mudah-mudahan abang sound system masuk surga sama sound-soundnya. Ya, iya. Kali aja bang nanti di surga bisa dangdutan. Makanya mudah-mudahan kita semua pun yang berkumpul pada sore hari ini mendapat berkah dari Allah dengan sebab kita rayakan, kita memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana nih pada saat ini Bu, umat Islam di seluruh penjuru dunia manapun itu bahagia atas lahirnya baginda Rasulullah. Bahkan bukan hanya kita doang sebagai manusia, tapi seluruh makhluk hidup, hewan dan tumbuhan pun ikut bahagia atas lahirnya baginda Rasulullah. Jadi pada kesempatan hari ini nih, ayo kita sama-sama kita gali keistimewaan baginda Rasulullah. Kita cari tahu akhlaknya baginda Rasulullah supaya kita kenal dengan baginda Rasulullah, betul? Karena gimana kita pengen cinta, gimana kita pengen sayang
gimana kita pengen ittiba'ur rasul kalau kita aja belum kenal dengan baginda Rasulullah? Betul apa betul? Karena orang yang pengen orang kita sayang, kita cinta, maka harus kenal dulu dengan siapa yang kita cinta, betul? Mustahil orang yang mencintai tidak tahu siapa yang dia cintainya. Makanya harus kenal dulu. Ini kayak sekarang kita kalau pengen cari pasangan, pengen cari jodoh kan harus kenal dulu, betul nggak? Harus kenal dulu, lihat dulu pasangan kita. Cuman zaman dulu sama sekarang beda, Bu. Kalau zaman dulu ibu cari pasangan, cari jodoh enak. Tapi lihat zaman sekarang anak-anak muda cari pasangan, cari pacar, cari jodoh lewat sosial media, ketipu sama foto profil. Foto profilnya cakep, bening, mulus. Ya begitu ketemu, dah hitam mukanya. Mana perut bekas cacar, mana betis 3 pada meletak ya. Emang begitu kan ya Bu? Jangankan yang masih muda, ibu-ibu juga semuanya pada main media sosial semua kan? Ini saya lihat di sini ibu-ibu pada megang HP tuh, moto-motoin kita nanti diposting lagi dengerin ceramah Ustadz kembar ganteng gitu. Coba kita lihat Bu, anak-anak muda kenalannya di Facebook, betul nggak? Pacarannya pindah ke WhatsApp, besok nikahnya di Instagram, ngadain resepsinya di TikTok. Nanti dapat anak download di Tokopedia. Lah gampang amat. Iya. Media sosial semua mainnya. Iya. Jadi harus kenal dulu. Kayak sekarang Doni Dion bisa ngisi lagi di sini, kenal sama ibu, sama ustazah. Begitupun sama kalau kita pengen cinta dan sayang, mengaku cinta kepada baginda Rasulullah, harus kenal dulu siapa itu baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bu, beliau itu adalah sosok yang mulia, manusia agung yang begitu sempurna. Beliau Rasul, tapi pangkatnya lebih tinggi daripada 313 Rasul. Dalam riwayat lain juga dinyatakan 315 Rasul. Beliau Nabi, derajatnya lebih tinggi daripada 124.000 Nabi. Basyarun la kal basyar, manusia tapi bukan sembarang manusia. Makanya keistimewaan Rasulullah banyak. Nah, yang membedakan Bu kita dengan baginda Rasulullah, Nabi makan tapi makannya sedikit, Nabi tidur tapi tidurnya sedikit. Kan beda sama kita. Kita mah dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur, dikit-dikit marah, dikit-dikit salah, dikit-dikit lupa, dikit-dikit maksiat, dikit-dikit lama-lama perut buncit jadi penyakit, akhirnya sering cepirit. Beda Bu, Nabi mah ya Allah makannya sedikit doang, sekedar hanya mengisi doang Bu. Kalau kita makannya sedikitnya semana coba? Iya kan, kadang-kadang makan 2 piring bilangnya dikit. Iya, makanya kan kalau Sayyidina Umar bin Khattab Bu, itu kalau makan nih ibaratnya makan nasi nih nggak pernah lebih dan kurang daripada 9 suap. Suapannya 1 suap yang normal. Kita nggak kurang dari 9 suap, tapi 1 suap segini tangan. Sama aja ya. Iya. Jadi baginda Rasulullah Bu senantiasa mengajarkan akhlak kepada kita untuk senantiasa bersyukur. Padahal kita tahu Rasulullah sosok yang sangat mulia, yang udah Allah jamin masuk ke dalam surga, tapi kehidupannya Rasulullah begitu sederhana. Rasulullah sebagai khalifah saat itu, tapi pakaian kebesarannya bukan jubah yang sampai menyeret ke jalan, melainkan jubah yang penuh dengan tambelan. Rasulullah sebagai khalifah saat itu Bu, tapi tempat tidurnya bukan ranjang empuk yang harganya berjuta-juta, melainkan hanya pelepah kurma. Sederhana baginda Rasulullah, tapi Rasul bukan orang miskin, bukan. Makanya dalam hadis riwayat Tirmizi, Allah itu pernah nawarin, ya Muhammad, kamu pengen gak tuh kalau seandainya bukit-bukit yang ada di kota Mekah saya ubah semuanya jadi emas buat kamu? Tapi kata baginda Rasulullah, enggak ya Allah, saya tidak mau. Lebih baik saya lapar sehari, kenyang sehari. Jika aku lapar, aku dapat mengingatmu.
dan jika aku kenyang aku bisa bersyukur dan memujimu. Tuh akhlaknya baginda Rasulullah. Kira-kira kita bisa nggak kayak begitu, Bu? Bisa nggak? Bisa, cuman susah. Baru lapar dikit aja bawaannya udah emosian mulu ya kan. Iya, jangankan ngelihat emas-emas yang paling gede tuh, suami bawa uang gajian segepok mata pada melotot aja. Iya. Kalau suami pulang gajian bawa uang segepok seneng nggak, Bu? Seneng banget, Bapak. Masya Allah. Bapak kalau pulang gajian itu istri bikinin kopi sehari bisa 5 kali lebih. Kadang-kadang pagi-pagi bikin kopi belum selesai diminum udah dianterin lagi tuh kopi. Kadang-kadang sarapan mah juga nggak pakai minta udah ditawarin. Bapak mau makan apa? Tuh, lagi gajian, Pak. Coba kalau nggak gajian mah beda. Jangankan minta, sekalinya bikin kopi ngoceh aja, ngopi mulu. Nggak gawe juga nggak ngapa-ngapain, ngopi mulu. Begitu masuk tanggal muda baru gajian, suami minta kopi dibikinin, dibawain lengkap banget itu kopi, ada tatakan, ada tutupan. Begitu masuk pertengahan bulan uangnya udah kepake bikinin kopi, tatakan hilang. Begitu masuk akhir bulan uang udah tipis, nganterin kopi, tutupnya hilang. Begitu uangnya udah kepake semua gelasnya, bikin sendiri jadi. Iya. Ada di sini yang begitu ada? Enggak ada di sini, enggak ada. Di sini mah insya Allah ibu-ibunya solehah semua. Amin. Ini mah ibu-ibu di kampung sebelah sono. Cuman orang kampung sononya lagi kesini. Tuh, Bu, baginda Rasulullah mengajarkan untuk sederhana. Makanya dalam salah satu doanya dalam hadits riwayat Tirmidzi, Rasul pernah doa begini, Bu. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, wafatkanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin nanti pada saat hari kiamat. Bu, ini doa yang gak pernah kita baca. Emang ibu pernah baca doa begitu tiap habis sholat? Enggak pernah. Jangankan baca, aminin aja enggak aminin. Barusan saya baca Allahumma ahyini miskinan, enggak ada yang aminin di sini. Beda doanya. Beda ya. Coba kalau doanya begini, ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah saya kekayaan yang berlimpah. Mereka pakai disuruh udah amin. Otomatis. Iya. Tuh Rasulullah. Tapi lihat Rasulullah bukan orang miskin, bukan. Kalau kita lihat baca sejarah atau kita sering mendengar ustadz, kadang-kadang salah kaprah. Rasulullah bukan orang miskin, Rasulullah orang yang kaya. Tapi Rasulullah meminta sama Allah supaya hidupnya dibikin sederhana. Orang kalau yang minta sama Allah hidupnya miskin, artinya ia sebelumnya kaya apa miskin, Bu? Kaya, makanya minta hidupnya miskin. Kalau orang miskin nggak perlu minta lagi. Minta sama Allah supaya hidupnya miskin. Sebab baginda Rasulullah tahu di kalangan umat-umatnya banyak umatnya baginda Rasulullah yang hidupnya miskin. Makanya Rasulullah menghibur, nanti kelak aku di akhirat bersama dengan orang-orang miskin, dan orang miskin masuk surganya duluan ketimbang orang yang kaya. Jadi pengen jadi orang miskin atau orang kaya, Bu? Dua-duanya. Kaya tetep. Gak apa-apa kaya, tapi kaya yang dermawan. Iya, jadi kita ayo sama-sama bersyukur. Nih mohon maaf, Bu, kadang-kadang nih kita ya bersyukur sama Allahnya itu kalau dikasih rezeki yang berupa materi yang kelihatan tuh, contohnya uang, baru bersyukur sama Allah. Kita nggak sadar nih, kita sekarang sore hari ini dikumpulkan sama-sama oleh Allah, dikasih sehat, rezeki bukan? Rezeki. Coba, Bu, kita punya uang banyak tapi badan nggak sehat, nikmat apa enggak? Enggak bakalan nikmat. Mau makan makanan yang enak tetap aja lidah terasa pahit, betul? Pengen jalan-jalan nggak bisa, betul? Yang ada tuh duit habis buat berobat mulu, betul nggak? Nih kita punya mata sekarang masih bisa ngelihat, rezeki bukan? Kuping masih bisa mendengar dengan enak, rezeki bukan?
Semua yang Allah kasih buat kita hari ini Bu, mata, hidung, kuping, mulut, tangan, kaki, masih kita rasain dengan enak. Itu semua rezeki yang paling mahal ketimbang uang. Nih, kalau salah satu dari tubuh kita dicabut sedikit nikmatnya sama Allah, gak usah jauh-jauh deh, itu mulut Bu, bibir, dicabut nikmatnya sama Allah, dikasih sariawan, sakit nggak? Baru sariawan, belum yang lain tuh, makanya lebih mahal. Napas kita napas setiap hari, Allah kasih gratis kita napas. Coba kalau Allah minta bayar, waduh udah berapa miliar. Kita lihat orang-orang yang napasnya pakai tabung oksigen tuh, tabung oksigen mahal. Kita napas sekarang masih bisa enak. Itu semua adalah rezeki dari Allah, maka patut bersyukur kepada Allah. Kan kata Allah apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah. Ayatnya udah hafal nggak Bu? Hafal. Artinya juga kita tahu kalau kita senantiasa bersyukur dengan segala nikmat yang Allah kasih buat kita, maka Allah akan tambahin nikmat buat kita. Kalau bersyukur. Tapi kalau kamu beda, kamu kufur, dikasih ini ngeluh, dikasih itu ngeluh, sedikit ngeluh, banyak ngeluh, maka kata Allah, azabku sangatlah pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Quran surat Ibrahim ayat 7. Jadi nanti ibu pulang dari sini bawa ilmu tentang bersyukur. Bersyukur aja Bu. Walaupun nih ibu punya suami ibu ngojek sehari cuma dapat 7 juta, bersyukur. Alhamdulillah. Siapa tahu besok ditambah jadi 20 juta. Nah kenceng amat ngojek ke manajer. Iya, ojek zaman sekarang mah kenceng. Walaupun rumah masih ngontrak, bersyukur. Alhamdulillah. Siapa tahu besok bisa kebeli rumah yang mewah. Walaupun kendaraan baru punya 1, bersyukur. Alhamdulillah. Siapa tahu besok Allah tambah. Doni Dion pulang ceramah enggak bawa apa-apa, bersyukur. Alhamdulillah. Siapa tahu pulang dari sini bawa besek sama buah. Alhamdulillah. Ya emang mah biasanya gitu ya Bu ya. Kalau tiap mau balik kan kalau pulang ceramah mah biasanya ada aja yang dibungkusin ya Bu ya. Biasanya kalau di sini nggak ada mah ya nggak apa-apa. Namanya ke Ustazah Afifah, ke Pak Haji mah kayak ke orang tua sendiri. Cuman selagi masih bisa mah tolong panitia usahain ya. Ya siap. Tuh jadi intinya bersyukur yes, kufur no. Bersyukur yes, insecure no. Bersyukur yes, takabur no. Semua harta, nikmat, rezeki yang Allah kasih kepada kita jangan sampai membuat kita menjadi Makanya kan kita ngaji kayak gini supaya kenal dengan sifatnya Rasulullah dalam berzanji apa? Syadidul haya wat tawadu. Rasulullah orangnya sangat pemalu. Kita lihat anak-anak zaman sekarang urat malunya pada putus semua. Rasulullah orangnya sangat pemalu dan tawadu, rendah hati. Rasulullah enggak sombong. Rasulullah mabuk. Pangkat lebih tinggi dari kerasulan, lebih tinggi dari kenabian, dijamin masuk ke dalam surga, dihindarkan dari siksa api neraka. Dosa yang lalu dan yang akan datang dihapus semuanya sama Allah. Rasulullah pangkat tinggi tapi enggak sombong. Kita kadang-kadang aneh, baru tibang jadi istri RT lagunya pada sombong banget. Enggak sih, memang enggak ada.
Sini mah nggak ada. Nggak Insya ada. Allah di sini mah ibu-ibunya baik semua. Amin. Tuh, jadi begitu kita mengajarkan supaya memiliki sifat malu sebagai perempuan, sebagai laki-laki, supaya memiliki marwah dan bisa menjaga dirinya. Jadi intinya jangan sombong kalau baju masih bolong, jangan sombong Kalau masih doyan bohong, jangan sombong kalau dompet masih kosong, jangan sombong nanti bibir jadi monyong. Mohon maaf yang monyong jangan tersinggung ya. apalagi keistimewaan Rasulullah, Bu. Rasulullah itu punya keringatnya Rasulullah jadi minyak wangi. Kita manusia, Rasulullah juga manusia. Cuman Rasulullah bukan sembarang manusia. Nabi keringetan, kita juga keringetan sama. Cuman keringatnya Nabi sama keringat kita beda. Kalau baginda Rasulullah mah nggak perlu pakai apa-apa udah wangi. Kalau kita kan enggak, pakai deodoran dulu, pakai MBK, pakai parfum yang kiri lain kanan lain. Tuh kita, tapi Rasulullah enggak. Meskipun jaraknya jauh, itu sahabat udah bisa mencium wanginya baginda Rasulullah. Kan ceritanya kita udah sama-sama tahu, Bu. Dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Muslim yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Ini singkat cerita, baginda Rasulullah itu, Bu, pernah tidur siang di rumahnya Anas. Zaman dulu nggak ada kayak kita tuh kipas angin, AC itu nggak ada. Jadi itu siang-siang panas, kegerahan baginda Rasulullah lagi tidur sampai bercucuran keringatnya tuh. Tiba-tiba ibunya Anas namanya Ummu Sulaim. Siapa namanya, Bu? Ummu Sulaim. Itu beliau mencium aroma yang sangat wangi di dalam rumahnya. Dicari-cari nih aroma wanginya dari mana ini ya? Ternyata Masya Allah, aroma wanginya berasal dari kamar yang di dalamnya ada baginda Rasulullah lagi tidur. Ternyata dilihat-lihat, wanginya itu berasal dari keringatnya baginda Rasulullah yang bercucuran. Nggak nanggung-nanggung. Ummu Sulaim begitu ngelihat kayak gitu, Bu, langsung ambil kain. Diambil kain, itu Rasul yang lagi tidur dielapin keringatnya baginda Rasulullah. Begitu dielap, ini kain nggak dibuang, diperas keringatnya Nabi, dimasukin ke dalam botol buat dijadiin minyak wangi. Tiba-tiba baginda Rasulullah bangun, sadar, ditanya, "Ya Ummu Sulaim, ma hadzal ladzi tasna'in?" Wahai Ummu Sulaim, kamu lagi ngapain? "Ya Rasulullah, hadza 'arakuka naj'aluhu fi tibina wa huwa min atyabit tib." Ya Rasulullah, ini keringatmu, dan keringatmu ini saya jadikan minyak wangi, dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi yang saya cium. Tuh, kalau zaman sekarang minyak wangi harganya mahal banget, Bu, puluhan juta, ratusan juta, kalah sama keringatnya Rasulullah doang tuh. Makanya ntar kalau ibu-ibu penasaran, ini mah penasaran aja, pengen tahu, ntar pulang dari sini, begitu pulang ngelihat suaminya keringetan, ketek lu. Lah ambil tisu pelan-pelan tuh, jangan dibuang, Bu, peras, masukin botol, cium dah. Blek katanya. Ya emang beda, Bu. Jangankan keringatnya Nabi, ludahnya Nabi aja jadi obat, betul nggak? Kita tahu, Bu, ceritanya tuh pada saat baginda Rasulullah hijrah tuh dikejar-kejar kan sama orang kafir Quraisy. Rasulullah lagi hijrah, pergi lari bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ngumpet di dalam gua tuh. Begitu ngumpet di dalam tuh Sayyidina Abu Bakar digigit sama kalajengking sampai bengkak tuh. Kalajengking Arab beda sama kalajengking sini. Lah Arab mah apa sih yang nggak gede ya, Bu ya? Kalajengking. Ibu mah mikirnya yang lain nih. Kalajengking tuh digigit Sayyidina Abu Bakar tuh kakinya sama kalajengking. Dengan izin Allah sama baginda Rasulullah diludahin itu lukanya. Sayyidina Abu Bakar begitu diludahin langsung kempes, langsung sembuh lukanya. Pertanyaannya, kalau kita yang ngeludahin kira-kira makin bengkak apa kagak? Makin bengkak kan? Iya. Berantem bisa-bisa. Iya. Tuh Masya Allah,
Lantas apalagi yang ngebedain kita dengan baginda Rasulullah? Rasulullah Bu memiliki paras wajah yang paling tampan. Jadi kalau ibu-ibu yang hari ini datang ke sini ngelihat Doni Dion yang segini aja udah ganteng, itu Rasulullah Bu lebih ganteng luar biasa. Kita manusia yang sekarang ketampanannya nggak ada yang melebihi ketampanan Rasulullah, standar. Makanya kalau kita ngelihat Bu para habaib ya, itu para habaib aja yang keturunan baginda Rasulullah aja gantengnya udah ganteng banget ya Bu. Apalagi baginda Rasulullahnya gantengnya kayak apa tuh? Bahkan Rasulullah dalam satu riwayat dinyatakan lebih tampan dari Nabi Yusuf alaihi salam. Bu, Nabi Yusuf ganteng nggak? Nabi Yusuf ganteng nggak? Emang ibu pernah ketemu Nabi Yusuf? Ucup, ketemunya Mama Ucup. Iya. Itu kita tahu dari sejarah Nabi Yusuf ganteng luar biasa. Tapi Bu, Masya Allah, ternyata ketampanannya baginda Rasulullah melebihi ketampanannya Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau kata guru saya nih diibaratin begini nih, ini ada lingkaran nih Bu, itu dibelah jadi dua. Setengahnya ketampanan untuk Rasulullah, yang satu untuk Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi yang untuk Nabi Yusuf alaihi salam dibelah lagi. Yang satu untuk Nabi Yusuf, yang satu dibelah lagi untuk kita semua. Jadi pada cakep nih kita manusia. Tapi lihat ketampanannya baginda Rasulullah tetap utuh, kagak dibagi-bagi lagi. Makanya Bu, saya kalau misalkan dipuji, aduh Ustadz ganteng banget, saya nggak bangga Bu. Orang saya ganteng cuma ganteng seperempat doang, ngapain bangga ya Bu ya? Itu Masya Allah baginda Rasulullah. Makanya beliau tuh kalau saat mahal qiyam kan sering kita baca ya Bu ya, tentang tuh syairnya dalam salawatnya. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta isiru wa ghali anta misbahu suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya habibi ya Muhammad ausal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini semuanya. Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Terusin lagi. Terusin ceramahnya apa selawatannya? Mumpung lagi pada ini, selawatan lagi dulu aja ya Bu ya. Ayo. Bentabuk lanjutin lagi bentabuk ya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah ya lil badri ya Allah. Hidup ini
Nabi Muhammad. Salli alaihi. Tuh kan selawatannya tadi sering kita baca pas mahal qiyam, betul nggak Bu? Anta syamsun, anta badrun. Engkau ya Rasulullah bagaikan matahari. Engkau ya Rasulullah bagaikan bulan purnama. Anta nurun fauqa nur. Engkau ya Rasulullah adalah cahaya di atas cahaya. Anta iksiru wa ghali. Engkau bagaikan emas murni yang sangat mahal harganya. Anta misbahus suduri. Engkaulah pelita hati. Sempurna banget baginda Rasulullah, Bu. Saking sempurnanya, saking gantengnya baginda Rasulullah, seakan-akan baginda Rasulullah ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan baginda Rasulullah diciptain sama Allah kayak mesen sama Allah. Mesen supaya wajahnya ganteng, supaya wajahnya bagus, badannya bagus, akhlaknya mulia. Kayak mesen saking sempurnanya baginda Rasulullah. Kalau seandainya kita bisa mesen begitu mah enak ya Bu ya. Iya, Doni Dion juga kalau misalkan bisa mesen mah nggak pengen begini Bu. Apa tuh? Saya mah pengennya itu kayak Aldebaran. Ibu-ibunya kayak Ariel Tatum. Tuh Masya Allah Bu. Itu mah baru sebagian aja keistimewaan baginda Rasulullah. Masih sangat banyak. Bahkan nih Bu ya, seandainya jika nih pohon-pohon dijadikan pena, seluruh isi lautan dijadikan tintanya, maka masih belum cukup untuk menuliskan bagaimana keistimewaannya baginda Rasulullah. Makanya sekarang kita kumpul kayak gini, ini ekspresi bahagia kita. Makanya nggak dilarang. Makanya kata Al-Habib Sayyid Alwi Al-Maliki, beliau pernah mengatakan kalau ada orang yang bertanya ngapain kamu memperingati Maulid Nabi, itu sama aja ia bertanya ngapain kamu bahagia atas lahirnya Nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Saya mau nanya sama ibu semua, ibu cinta nggak sama baginda Rasulullah? Sayang nggak sama baginda Rasulullah? Sayang. Bahagia nggak dengan maulidnya baginda Rasulullah? Kenapa harus cinta dan sayang? Sebab Bu, baginda Rasulullah amat sangat cinta, amat sangat sayang kepada kita umatnya. Bahkan saking cintanya beliau, kita semua dijamin masuk ke dalam surga. Dari mana kita tahu? Dari sabdanya baginda Rasulullah. Dalam hadis yang sahih Rasul pernah bersabda gini Bu, kullu ummati yadkhulunal jannah. Amin. Salah mulu. Ulang sekali lagi. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Allah. Lemak-emak kerjain mulu. Tuh kata Nabi Bu, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti masuk ke dalam surga. Kita tahu Bu, karena konteksnya dalam hadis tersebut menggunakan kalimat yang masuk ke dalam kata kerja fi'il mudhari. Katanya tuh terambil yadkhulu. Dari asal kata dakhala yadkhulu dukhulan. Masuk ke dalam fi'il mudhari itu yadkhulu. Apa maknanya Bu kata kerja fi'il mudhari? Sesuatu yang saat ini kita laksanakan, kita kerjakan, dan nantinya terus akan berkesinambungan, terus akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi kita umatnya baginda Rasulullah nanti pasti masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang gak mau. Ibu pengen masuk surga? Pengen? Tapi sahabat ada yang nanya, ya Rasulullah, emang siapa yang gak mau masuk ke dalam surga? Kata baginda Rasulullah Bu, orang yang taat kepadaku pasti dia masuk ke dalam surga. Tapi orang yang tidak taat kepadaku, dialah yang gak mau masuk ke dalam surga. Orang yang gak taat bagaimana Bu? Orang yang benci terhadap Rasulullah kepada keturunan-keturunannya. Orang yang gak mau menjalankan syariat-syariat Islam,
nggak mau menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah, maka ia termasuk golongan illa man aba, nggak mau masuk ke dalam surganya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Diajak ngaji nggak mau, diajak sholat, bayar zakat, baca sholawat. Tuh pada kagak mau semua. Artinya mereka yang tidak mau menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah, menjalankan syariat, tidak mau gedek kepada Rasulullah, kepada keturunannya, maka ia termasuk golongan illa man abah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang senantiasa mengharapkan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sekarang kan kita kumpul kayak begini, silaturahim termasuk sunnah baginda Rasulullah, bukan Bu? Iya, kita silaturahim nih, ibu yang dari jauh datang ke sini kita bisa kenal. Ibu-ibu yang tadinya nggak kenal sekarang duduk sama-sama samping-sampingan jadi kenal, betul nggak? Apalagi orang yang silaturahim kan dapat dua keutamaan ya. Iya. Yang pertama, ayub satu alaihi fi rizqihi. Orang yang selalu senang melakukan silaturahim, maka Allah akan mudahkan ia untuk mendapatkan rezeki. Nah, iya. Beneran nggak? Beneran. Makanya saya kan kadang-kadang suka aneh. Begitu kadang-kadang ngaji ngelihat ibu-ibu datang pengajian, ibu-ibu itu rata-rata bawa tas pada gede-gede banget, tas bawain. Saya kira isinya Al-Quran, catatan lah buat bungkus makanan sih. Ada pisang-pisang masuk, ada kue-kue masuk dalam pisang. Iya, tahu saya Bu ya? Iya tahu, soalnya ibu saya kan gitu juga sama di rumah. Ibu saya kalau pulang arisan, pulang pengajian begitu juga sama Bu. Pulang-pulang masuk ke dalam rumah dipanggilin semua. Doni, Dion, ini nih ada pisang, ada buah nih. Nih makan. Sampai pisang kadang-kadang pada benyek dalam tas. Artinya apa Bu? Pengajian, kumpul silaturahim kayak gini mendapatkan berkah dari Allah. Lalu keutamaan yang kedua nih, kita kumpul ngaji kayak begini Bu. Wa ayyun sa'alahu fi atharihi. Kita kumpul ngaji silaturahim kayak begini senantiasa, Allah panjangin umur kita. Amin. Kita emang yang namanya mati ada yang tahu nggak Bu? Nggak ada yang tahu. Bisa jadi Bu, tadi barusan siang-siang malaikat Israel nyampe ke rumah kita. Minta izin sama Allah, ya Allah saya pengen cabut nyawa hamba-Mu pada saat siang hari ini. Kata Allah, yang mana? Yang baju kuning ya Allah. Oh, banyak baju kuning. Banyak baju kuning nih. Datang Bu, malaikat Israel tadi siang tuh ke rumah ibu-ibu yang pakai baju kuning. Begitu datang, jam 1 siang tadi ibu-ibu udah datang kumpul ngaji silaturahim kayak begini, nggak jadi. Balik lagi, kenapa kok nggak jadi dicabut nyawanya? Nggak jadi. Kan sebagaimana janji kekasihmu baginda Rasulullah, ya Allah, orang yang kumpul ngaji, kumpul silaturahim itu akan dipanjangin umurnya. Ditanya, terus kapan dicabutnya? Lantar pulang ngaji. Nggak ada yang balik baju kuning. Tuh Masya Allah Bu. Jadi artinya kita ngaji kumpul kayak gini nggak ada ruginya. Apalagi kumpul ngaji kayak gini dapat dua keutamaan ya. Betul, keutamaan yang pertama kita mendapatkan berkah dengan sebab majelis-majelis ilmu. Keutamaan yang kedua kita kumpul maulidnya baginda Rasulullah supaya kenal dengan Rasulullah. Lah habis gimana baca rawi? Kita bahasa Arab kagak paham. Baca terjemahan Sirah Nabawiyah sejarahnya baginda Rasulullah, baca bukunya tebel banget dengan ngantuk duluan. Emang paling enak kumpul ngaji kayak begini, dengerin guru-guru kita, para kiai, para ustadz, para habaib ceramah tentang baginda Rasulullah supaya bisa mengambil teladan dari baginda Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jawab Allahnya masih kurang kompak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik.
Ah Ustaz, tapi saya seorang suami. Baginda Rasulullah juga seorang suami yang punya anak dan istri. Ah Ustaz, tapi saya mah masih anak-anak muda. Baginda Rasulullah juga pernah muda, yang masa mudanya diisi dengan iman dan takwa. Ah Ustaz, tapi saya seorang presiden. Baginda Rasulullah juga seorang khalifah, tapi khalifah yang amanah. Ah Ustaz, tapi saya seorang polisi. Baginda Rasulullah pun juga seorang panglima, panglima yang gagah dan perkasa. Ah Ustaz, tapi saya seorang pedagang. Baginda Rasulullah pun berdagang dan berladang. Masya Allah. Dari segi kehidupan manapun ada contohnya dari baginda Rasulullah, betul? Makanya nggak ada alasan lagi bu buat kita nggak cinta dengan Rasulullah, nggak sayang dengan Rasulullah. Apapun profesi kita, tetap yang jadi panutan kita baginda Rasulullah. Nabi mah belum pernah ketemu sama kita bu, ngelihat wajah kita aja belum. Tapi cinta dan sayangnya baginda Rasulullah sangat luar biasa kepada kita umatnya. Bahkan tadi selain kita dijamin masuk ke dalam surga, dalam hadis qudsi pun dinyatakan, haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Diharamkan umat-umat yang lain masuk surga terlebih dahulu, kecuali nih kita umatnya baginda Rasulullah yang masuk surga duluan. Lantas kita yang tadi mengaku cinta kepada Rasulullah, buktinya mana? Jangan-jangan selama ini kita ngaku cinta cuman cinta doang, sayang doang, tapi kita nggak punya bukti untuk menunjukkan kalau kita cinta kepada Rasulullah. Maka kita buktikan. Bukti yang pertama kita cinta sama Rasulullah dengan lisan kita. Dengan lisan bagaimana? Dengan banyak-banyak bersolawat. Saya mau nanya, yang perintahkan kita untuk salawat siapa bu? Allah apa Rasul? Rasul apa Allah? Allah yang perintahkan kita untuk salawat. Kan ayatnya bisa suka kita baca. Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tuh ayatnya tuh. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Ini Allah sama malaikatnya aja penduduk langit solawatan buat Nabi. Masa kita sebagai penduduk bumi nggak mau salawatan buat Nabi? Maka dari itu kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan sampaikanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Coba bu, saya mau nanya, ketika Allah perintahin kita buat sholat, aqimus sholat, Allah sendiri sholat apa enggak? Enggak. Ketika Allah perintahin kita buat berpuasa, kutiba alaikumusiyam, Allah sendiri puasa enggak? Enggak. Tapi ketika Allah perintahin kita untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah, Allah dan para malaikatnya pun bersolawat kepada baginda Rasulullah. Solawat mah apa aja baca bu. Kadang-kadang zaman sekarang ada orang yang bilang, oh nggak boleh baca solawat begini. Beberapa orang tuh yang ngelarang kita buat solawatan, baca solawat apa aja. Mau solawat yang ada dalam hadis yang tiap solat kita baca, yang ketika sahabat nanya sama Rasul, ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersolawat kepadamu? Kata Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau pakai Sayyidina boleh, nggak pakai Sayyidina juga nggak apa-apa. Atau mau salawat yang lain, salawat badar, salawat nariyah, salawat tibbil qulub, salawat busyra, salawat dustur, salawat munjiat, salawat yang lainnya, banyakin baca salawat, makin kita cinta kepada Nabi Muhammad. Ah Ustadz, saya mah masih muda, kalau baca salawat biasa doang suka ngantuk saya mah. Oh kalau dibikin wiritan doang ngantuk? Iya ngantuk saya mah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau anak muda wiridan gini doang ngantuk? Ngantuk, semua pengennya pakai lagu biar enak. Boleh nggak Ustadz? Boleh dong. Tadi aja Syarifah Lala baca salawat pakai lagu. Boleh biar makin semangat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
tiba-tiba datang ibu dari desa Kalibagor datang. Ustadz, Ya, saya mau nanya. boleh. Saya kan ibu-ibu. Iya, kenapa? Ibu-ibu tuh biasanya gini Ustadz, nontonnya Indosiar. Terus? Indosiar Ustadz, saya kalau nonton dari pagi sampai sore acaranya ku menangis. Terus? Betul nggak Bu? Betul. Iya, acara dari pagi sampai sore azab, malamnya acara dangdut, betul nggak? Iya, Ustadz, Ya. kan acara malam dangdut. Terus? Saya suka dangdutan. Ah. Baca sholawat pakai lagu dangdut boleh nggak? Khusus selawat boleh pakai lagu dangdut. Boleh nggak Bu? Boleh. Boleh. Nih ibu-ibu yang bisa lagu dangdut, jangan bisa lagu dangdut doang. Masukin sholawat ke lagu dangdut, enak, makin cinta sama Rasulullah. Masukin sholawat ke lagu dangdut. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji, afata ya jiratal alani. عفت يا جيل العالمين يا أهيل الجود والكرم. Enak nggak Bu? Enak tuh. Terus datang tetangganya, Ustadz, saya juga mau ngomong. Oh iya, ada apa Bu? Kalau saya nggak suka nonton Indosiar. Oh nontonnya apa? Nonton film yang pada berewokan itu Antv India. Oh India. Sukanya. Karena bewokan. Ya, boleh nggak saya kalau salawatan pakai lagu India, Ustaz? Boleh dong. Boleh. Salawat pakai lagu dangdut aja boleh, lagu India juga boleh. Boleh. Tuh, Bu, boleh pakai lagu India. Jangan apa lagu India doang. Kinkitum hiho, abatum hiho. Kayak gini. Zin. Ceritanya pohon ceritanya. Iya. Bukan lah. Masukin salawatnya ke lagu India. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syai wad daraji, عفتيتي رت العالمين يا أهيل الجود والكرم. Deng 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 deng. Ini ya. Atau lagu India yang ibu-ibu apal deh tuh. Tumpah seember. Ember sih. Bukan ember dong. Tuh masukin Bu. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, afatayati ratal alami, ya uhailal judi wal karami. Enak nggak Bu? Enak. Aduh India yang satu lagi Om Nono. Yang si Sahukan yang nyanyi. तुझ में अब दिखता है यारा मैं क्या करूं. Ya. Bawaannya pengen joget aja deh. Jangan. Masukin salawat. Salatullahi malahat kawakib ala mad khairi man ragiban najaib hada hadis surah bismil habaib fahadha syukru adem nggak Bu? Adem, enak banget. Ada lagi yang datang Ustaz. Saya emak-emak qosidah. Yang itu ding 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 bang bang Dung dung tak teng, dung 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 tak teng. gitu. Iya, kan qosidah mah begitu ya Bu ya. Iya, di mana-mana mah begitu. Saya mah luar biasa sama orang Indonesia, emak-emak Indonesia mah pada kreatif. Itu kalau di Mesir Bu, salawat ad-dinu lana itu masya Allah semangat. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Tuh. Begitu masuk ke desa Kalibagor lain lagi. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu. Kan gitu ya Bu ya?
Apalagi mah yang namanya emak-emak salawatan mah juga bisa sambil ngomong. Lagi salawatan di masjid pakai mic. Ustadznya belum datang. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Lo jangan masuk duduk sana di pojokan. Wal adalu lana wal kul. Lo no siapin makanan buat ustadz. Wal kullu lana. Bener nggak? Iya. Jangankan di sini tempat saya juga sama begitu. Iya Bekasi sama. Di Bekasi begitu Bu. Saya kedengaran banget dari speaker tuh. Terus nanya Ustadz, saya kan biasa main qasidah. Terus kalau baca sholawat pakai lagu Hang Cinde boleh nggak? Boleh dong, boleh ya. Apalagi pakai versi yang mantep. Versi yang mantap. Iya. Enak banget Bu, kita baca sholawat pakai lagu Hang Cinde, masukin tuh. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa taji'a fatayati. العالمين يا أهيل الجود والكرم. Enak gak Bu? Enak banget tuh sholawatan mah, baca pakai lagu apa aja tuh. Lagu dangdut bisa, lagu India bisa, lagu Hang Cinde bisa. Yang penting baca sholawat. Jangan salah kaprah, ntar mentang-mentang dari sini pulang besok ngomong sama bapaknya, Pak. Kemarin kata Doni Dion pakai lagu apa aja boleh. Bapak ajan gitu. Bapaknya ajan. Hayya 'alas shalah. Ya, pakai lagu dangdut juga suami. Dimasukin. Iya. Nah kagak boleh ajan mah. Khusus salawat boleh. Iya. Nanti mentang-mentang boleh. Pak kemarin kata Doni Dion mah baca Quran juga nggak apa-apa. Kan tadi mah pas saya datang ke sini disambut ya Bu. Tala'al badru alaina. Kan gitu ya Bu ya? Iya. Nanti mentang-mentang boleh dimasukin lagi ke Quran. Bapaknya jadi imam besok. Sholat jadi imam. Wadduha wal laili idza saja. Nggak boleh. Nggak boleh tuh, masing-masing dah. Sholawat, kalau sholawat boleh tadi tuh. Azan juga nggak apa-apa. Iya. Yang penting azan jangan pakai lagu dangdut. Pakai yang lain tuh azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak gak Bu? Enak ya? Iya. Tuh kalau misalkan ada anak muda yang azan kayak begitu, tetangganya yang punya anak perawan ngomong, tarik calon mantu. Tuh selawat silakan Bu. Lagi galau, lagi sakit hati, lagi sedih baca selawat. Anak-anak muda baca selawat lagi galau. Ini makan kagak. Lagi galau malah pada update di TikTok. Begitu sulit lupakan Rehan. Apalagi Rehan bayi. Ada Rehan sini. Iya. Al-mar'u ma'aman ahabba. Setiap daripada kita nanti dikumpulkan di akhirat bersama orang-orang yang kita cinta pada saat di dunia. Nih kita di dunia Bu, cinta sama baginda Rasulullah, sering sholawat kepada baginda Rasulullah, kita berharap nanti di padang mahsyar kita dikumpulin di barisannya baginda Rasulullah. Amin. Di padang mahsyar mah kan semua panas ya Bu ya. Sekarang matahari yang jutaan kilometer aja panasnya udah luar biasa. Apalagi di padang mahsyar, matahari cuma sejengkal doang, panas gerah udah pasti. Pengen beli air nggak ada yang jualan air di sana. Tapi buat kita umatnya baginda Rasulullah yang sering bersolawat kepada baginda Rasulullah, nanti kita bakalan dikasih minum dari sebuah telaga, namanya telaga Al-Kautsar. Telaga apa namanya Bu? Al-Kautsar. Al-Kautsar. Kan di Rawi kita suka baca kalau pas mahal qiyam. Hauduka safil mubarad wirduna yawman nusyuri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah
ya? Ada, pas mahal kim kita suka baca. Hauduka sofil mubarak, telagamu ya Rasul yang indah dan jernih. Wirduna yauman nusyuri, yang akan kita dapati, kita minum nanti pada saat hari kiamat, Bu. Kita yang tadi di padang mahsyar keausan, kepanasan, yang kita sering sebut nama baginda Rasulullah, sering sholawatan kepada baginda Rasulullah, dikasih minum tuh dari telaga Al-Kautsar. Sekali minum dari telaga Al-Kautsar, maka kita nggak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Makanya biarin aja, Bu, kita mah banyakin baca sholawat. Biarin orang lain yang nggak ngebolehin kita sholawatan, yang ngelarang-larang buat kita sholawatan, biarin aja. Ntar di akhirat dia kecekek, mampus, kagak ada yang nolongin. Biarin aja, Bu. Bikin kita cinta sama Rasulullah. Mungkin kalau kita cinta dengan seseorang, bisa jadi cinta kita bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau cintanya dengan baginda Rasulullah, cinta kita bukanlah angan-angan. Berkah sholawat, Cinta semakin kuat. berkah sholawat, doa dikabul dengan cepat. Berkah sholawat, Kesulitan hidup bakalan diangkat. berkah sholawat, hajat mudah didapat. Hidup bakalan selamat. Selamat dunia dan akhirat. Amazing, beautiful, ajib. Terusin ini, terusin. Terusin gak, Bu? Sampai jam berapa? Oh, sampai maghrib. Saya mah bisa aja, Bu, sampai maghrib, Bu. Cuman besok nanti ada yang nanya. Itu kemarin Doni Dion ngisi di tempat Ustazah Afifah di Desa Kalibagur sampai jam berapa? Sampai mampus dia. Agak kuat. Iya. Mana saking lamanya tuh. Tuh tadi bukti yang pertama, dengan lisan kita kalau cinta kepada Rasulullah dengan banyak Sholawat. Cuman rasanya kalau dari lisan doang mah kurang cukup. Harus ada actionnya, ada perbuatannya juga. Dengan suatu perbuatan amalan yang bisa mendatangkan cinta dari Allah plus dapat cintanya baginda Rasulullah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam hadis yang sahih, Abdullah bin Mas'ud nanya, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu illallah?" Qala as-salatu ala waqtiha. "Thumma ayyu ya Rasulullah?" Qala birrul walidain. "Thumma ayyu ya Rasulullah?" Qala al-jihadu fi sabilillah. Hadis muttafaqun alaih. Shadida dida 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 shadada dida du shadida dida. Ada 3 amal yang dicintai Allah. Yang pertama, salat tepat pada waktunya. Yang kedua, bakti sama orang tua. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah. Cakep. Ini. Keren gak, Bu? Keren lah, juara Asia. Sombong amat. Minum dulu ah. Iya. Aus. Ini ada yang rasa, ada yang enggak. Iya. Kalau minum air putih kencingnya bersih biasanya. Man biasanya mah kadang saya kalau di ngisi acara disediainnya susu, Bu, ya. Enggak. Soalnya kata bapak saya kan kalau laki-laki mah apa minum susunya mah enggak lebih dari 2 tahun. Kalau perempuan kan sampai 2 tahun doang, ya, Bu. Alhamdulillah. Susu ini tak yang lain lagi. Terusin, Bu. Tuh yang pertama sholat. Saya mau nanya, sholat 5 waktu hukumnya wajib apa enggak? Ninggalin dosa enggak, Bu? Kadang-kadang kita salah kaprah. Datang pengajian sehari 5 kali, 10 kali, tapi enggak sholat. Ninggalin sholat 5 waktu dengan sengaja. Ya sama aja bohong. Nggak datang ke pengajian nggak masalah, tapi kalau ninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja tanpa ada uzur syar'i, maka itu berdosa. Apalagi kan syarat wajib sholat itu yang pertama harus beragama Islam. Nih kita udah beragama Islam semuanya, Bu.
Tapi apakah semua orang Islam itu wajib sholat? Orang Islam yang mana? Syarat yang kedua balik. Balik. Laki-laki ditandai dengan keluarnya air mani, perempuan ditandai dengan menstruasi. Tapi apakah orang Islam terus dia balik itu wajib sholat? Harus yang berakal. Punya otak berarti. Iya, akalnya sehat. Kalau akalnya sakit namanya orang Gila. Orang gila, Bu. Orang gila mah gak ada kewajiban buat sholat, betul nggak? Iya. Jangankan sholat, orang gila mah kalau ngebunuh orang juga nggak dapat hukum, nggak bakal dipenjara sebab akalnya rusak. Nih kita yang dikasih akal sehat, maka wajib buat Maka ntar lihat dari sini pulang kalau lihat ada tetangga nggak sholat berarti tetangga Ibu punya suami nggak sholat berarti suami Kalau ibu yang nggak sholat berarti ibu gila, soleha. Tuh Masya Allah. Apalagi kalau kita mah yang laki-laki mah sholatnya jamaah ya. Bisa ba'in wa ishrina darajah, sebanyak 27 derajat. Beda kalau sholat sendirian kan kadang-kadang khusyuknya beda, Bu. Kalau sholat sendirian kadang-kadang baru takbiratul ihram Allahu Akbar udah mikirin utang. Jemuran udah gua angkat atau belum ya? Kompor kayaknya belum gua matiin tadi. Dia nggak sadar sholat subuh 2 rakaat jadi 4 rakaat kayak sholat zuhur. Yang paling parah, Bu, bacaan sholat keder. Baca Yasin salah. Di sini ibu-ibu tiap malam Jumat baca Yasin nggak? Baca Yasin, kadang-kadang yang udah sering baca mah sampai hafal ya, Bu ya. Ini karena saking sholat sendirian banyak pikiran tuh. Baca Yasin sampai salah, baca Fatihah lancar, baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Balik lagi. Akhirnya ngomong dalam hati, kok gue sholat amin 2 kali ya. Banyak pikiran sholatnya. Coba kalau yang laki-laki kan sholatnya jamaah ke masjid. Kalau yang ibu-ibu memang afdolnya sholat di rumah. Tapi kalau mau jamaah ke masjid, ke musola nggak apa-apa. Terus ada yang bilang, Ustadz, saya mah nggak mau sholat di masjid sana, saya sholatnya di rumah aja. Emang kenapa? Kalau sholat di masjid sana tuh kalau lagi pas tahiyat tangannya utak-utakan baik, nggak bisa diem. Ustadz saya nggak mau sholat juga di masjid sono. Emang kenapa? Soalnya kalau di masjid sono setiap tahiyatul akhir jarinya putar-putaran baik. Lah, nggak masalah. Silakan masing-masing, semua ada dalilnya. Mau yang pas sholat tangannya ngacung tapi diem aja silahkan. Atau yang pas sholat tangannya ya utak-utakan aja silahkan. Atau yang pas sholat lagi tahiyat tangannya peputaran aja silahkan. Yang masalah yang kagak ngacung ngample aja tuh. Tuh yang masalah, harus dibawa ke Maerot biar ngacung. Jadi jangan dimasalahin, Bu ya. Kadang-kadang mah masalah yang kayak gitu. Biarin aja. Apalagi kan, Masya Allah, penuhin masjid sama anak-anak generasi muda, adik-adik kita yang masih kecil, suruh sholat jamaah ke masjid. Jangan sampai kita ngelihat ada masjid di sana-sana, cakep, bagus, luar biasa, musolahnya bagus. Tapi isinya siapa, Bu? Aki-aki isinya. Kan kasihan kalau yang ajan aki-aki, yang komat solawatan, yang mukul beduk, gulung karpet, nyalain emik, nguras kolam, terus yang mati. Astagfirullahaladzim. Waduh, itu nggak ngomong. Ada nggak aki-aki? Ini mohon maaf aki-aki yang di belakang, mohon maaf ya. Yang ngomong mati bukan kita, yang ngomong mati ibu-ibu nih.
Ya kita doain Bu buat Aki, Nini, semua sepuh-sepuh kita di sini biar disehatin sama Allah. Amin. Dipanjangin umurnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lalu yang kedua adalah birrul walidain, bakti kita kepada kedua orang tua. Ini mah udah ilmu paling khatam banget dari SD udah sering diajarin. Bakti sama orang tua, kalau pesan guru saya mah, kalau kamu belum bisa membahagiakan orang tuamu, maka janganlah bikin ia sakit hati. Belum bisa membuat ia tersenyum, maka janganlah bikin ia meneteskan air mata. Sebab yang namanya orang tua kalau sudah sakit hati, sudah nangis, hatinya tergores, gak usah nunggu di akhirat, di dunia pun udah belangsak hidup lu, kata guru saya. Sebab ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya kedua orang tua. Makanya pesan dalam Quran apa? فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Kata Allah, janganlah berkata kepada kedua orang tuamu. Coba kita lihat Bu, anak zaman sekarang. Nah, beliin ibu makanan dong ke depan. Nanti lagi main game juga ibu ganggu aja sih. Ada nggak yang begitu? Banyak. Nah, beliin ibu sayuran dong di pasar. Nanti lagi main juga ibu kayak nggak tahu anak muda aja. Tuh, banyak anak-anak zaman sekarang gitu. Padahal nggak boleh, jangankan ngomong seperti itu, ngebentak juga kita nggak boleh kepada kedua orang tua. Tapi apa? Wa qul lahuma qawlan karima. Katakanlah kepada kedua orang tua perkataan yang lemah lembut. Jangan sampai tuh ada anak yang diperintahkan oleh orang tua ngomongnya kasar, ngomongnya malah ngebentak kedua orang tua. Tuh anak yang kayak begitu Bu, pengen masuk neraka jalur beasiswa. Cepat masuknya. Iya. Saya mah nggak mau Bu. Saya mah mending masuk surga kelas ekonomi daripada masuk neraka VIP. Saya nggak mau. Kelas ekonomi yang penting surga nggak apa-apa. Gak usah jauh-jauh deh, gak usah jauh-jauh bakti sama orang tua. Masalah bakti sama orang tua yang paling ringan aja masalah salim. Kadang-kadang anak zaman sekarang pergi kemana-mana salim nggak sama orang tuanya Bu. Alhamdulillah di sini banyak yang salim. Kalau di tempat saya mah enggak Bu. Kadang-kadang begitu ada ustadz, ada kiai, habib salim sampai bolak-balik berebutan. Tuh. Minyak wangi sampai habis 1 juta. Giliran sama orang tuanya sendiri, pengen pergi kerja, sekolah, main, kuliah, nggak ada salim-salimnya sama orang tua. Sekalinya salim, tangannya pada nyasar. Ada yang kesini, ada yang kesini. Besok salim sini tangan. Emang gimana salim yang bener? Begini nih, pinjem. Ya. Iya, kan kadang-kadang mah kita ngelihat anak-anak zaman sekarang salim tangannya nyasar ya Bu ya. Ada yang salim ke jidat gini. Ada juga yang sering saya lihat tangannya ke pipi gini. Emang yang benar tuh kayak gimana sih? Yang benar itu tangannya dicium pakai hidung tuh. Dicium pakai hidung, dihirup. Gitu. Bukan pakai bibir, pakai hidung begini. Nah, ini pakai hidung gini contohnya. Ya udah jangan lama-lama udah beli. Berminyak lagi. Iya, padahal mah nggak apa-apa cium tangan orang tua, walaupun tangannya bau terasi nggak apa-apa. Walaupun tangannya habis gegaruk juga nggak apa-apa. Tetap ada berkahnya, insya Allah. Lalu yang terakhir kata Nabi, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Tapi jihadnya beda. Kalau jihad zaman Rasulullah memang langsung berperang waktu itu. Tapi jihadnya kita di masa sekarang beda. Salah satunya jihad kita ini saat ini, jihad dalam menuntut ilmu. Al jihadu fi talabil ilmi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu hukumnya wajib bagi kita setiap umat Islam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, untuk datang ke pengajian, maka Allah mudahkan juga langkahnya untuk dia masuk ke dalam surga. Amin. Makanya nuntut ilmu, la gurbatan lil alim, gak ada yang susah, gak ada yang
Yang bikin susah orang kalau punya ilmu. Orang kalau punya ilmu, hidupnya jadi mudah. Betul gak Bu? Doni Dion ceramah, kagak pakai mic, dah lecet tenggorokan. Tapi karena ada mic, ilmu teknologi, meskipun ngomongnya pelan, tapi suaranya bisa kedengeran. Ada ilmunya teknologi. Dan orang yang punya ilmu, ilmunya tinggi, maka pun Allah akan mengangkat derajatnya ia. Gak ada orang yang berilmu itu hidupnya susah, gak ada. Kita lihat ustadz, ustadzah, kiai, gak ada yang hidupnya susah Bu. Gak ada yang minta-minta di jalan, gak ada ustadz, kiai mah. Rata-rata punya pondok pesantren, madrasah, majelis taklimnya banyak, jamaahnya banyak, betul apa betul? Makanya mohon maaf, rata-rata ustadz sama kiai badannya pada gemuk karena beseknya banyak. Kalau ada kiai kurus, saya curiga, jangan-jangan itu parcel sama buah dia jual di jalanan. Iya. Makanya ada sukanya juga. Iya. Sukanya kayak gini, alhamdulillah Doni Dion bisa bertemu dengan ibu, senang rasanya nih. Tapi ada dukanya juga kadang-kadang. Iya. Tapi saya mah tetap Bu dipesan sama guru kita. Kata guru kita gini, Doni Dion, kalau antum mah diundang ceramah kemana-mana jangan pakai ngarepin amplop. Amplop jangan. Isinya juga jangan Bu. Isinya jangan. Oh, Jangan isinya. isinya juga jangan kata guru saya. Sebab nih Bu, kata guru saya, kalau ada ustadz, ada kiai diundang ceramah ngarepin amplop, dosa itu ustadz. Tapi yang lebih dosa, ngundang ustadz kagak bayar. Ujungnya Iya. Iya. Kadang-kadang kita mah berat sebelah. Ibu yang pengen nikahin anaknya nih, punya anak dinikahin, ngundang penyanyi dangdut biduan, ngebawain lagu 2, 3 sampai 5 lagu, bayar 20 juta, 30 juta, sanggup. Kayaknya kalau urusan dunia mah sanggup aja, giliran urusan akhirat, ustadz mah ikhlas aja, ikhlas gitu. Sekalinya ustadz ceramah 1 jam lebih, buka amplop 100.000. Udah mana pas pulang ustazah sendalnya hilang lagi. Ya. Ada suka dukanya tuh. Kalau tadi sukanya alhamdulillah, dukanya juga ada Bu. Saya pernah ngisi di salah satu kampung. Selesai saya ngisi ceramah, saya pulang balik ke mobil, itu panitia kagak ada yang nyamperin pisan. Akhirnya saya pulang nggak bawa apa-apa. Di jalan Bu, saya mikirin aja tuh di jalan. Sampai rumah saya gelisah. Tiba-tiba jam 3 pagi panitia datang ke rumah. Sampai minta maaf. Amplop sama besek ketinggalan. Alhamdulillah saat itu saya maafin panitia. Cuman panitia mah jangan pakai nanya apa ya. Ini mah panitia pakai nanya. Kok Ustadz jam segini belum tidur? Lah gua nggak bisa tidur nungguin lo. Lah masih ketinggalan di sono. Makanya luar biasa kata Nabi, syababaka qabla haramika. Manfaatin masa mudamu sebelum datang masa tua. Manfaatin juga masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Sebab yang namanya masih muda, masih sehat mah masih enak, mata masih enak buat lihat, kuping masih enak buat denger, mulut masih enak buat bicara. Anak-anak muda begitu ngaji, dia baca masih enak. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Masih muda ya. Cakep, makanya di sini banyak anak-anak remaja putri yang pada ngaji saya lihat. Malam minggu nih, nanti malam biasanya anak-anak muda banyakan yang pada keluar, pada bonceng-boncengan Bu. Bonceng-boncengan, tangan badannya sampai nungging sama cowoknya tuh. Udah mana tuh perempuan pakai bajunya kalau ditarik ke bawah atasnya kelihatan, kalau ditarik ke atas bawahnya kan kelihatan ya Bu. Itu mohon maaf kalau ngelihat yang kayak begitu, jangankan Doni Dion yang masih muda, bapak-bapak yang udah agak tuaan ngelihat yang kayak begitu juga pasti ngomong dalam hatinya. Apa dia bilang? Iman sih gua kuat, tapi kalau imin endut-endutan tuh ya. Yang ngeliat begitu nangkin astagfirullah. Apaan tuh? Makanya masya Allah banyak remaja putri di sini saya lihat cakep. Kalau anak-anak perempuan rajin ngaji mah besok begitu mau dipegang sama cowok dilarang. Subhanallah. Dosa Mas. Neng colek dikit dong, nggak boleh, haram.
Apa dijorokin? Coba mohon maaf anak perempuan yang nggak pernah ngaji, yang malam minggu kumpul sama laki-laki, campur baur, laki-lakinya ada 5, perempuannya cuma 1. Itu kalau perempuan kayak begitu mohon maaf, begitu dipegang sama cowok apa dia bilang? Mas mau pegang yang mana? Ya. Malah milih badan. Makanya enak tuh masa muda suruh manfaatin kata baginda Rasulullah. Tadi masih enak buat ngaji semua. Coba kalau udah tua baru belajar ngaji beda. Udah tua tapi pas mudanya ia belajar ngaji masih ke bawah. Tajwidnya masih bagus, makhorijul hurufnya masih bagus. Tapi kalau udah tua baru belajar ngaji bukan nggak boleh, tapi biasanya udah susah. Mata udah susah buat lihat, kuping udah susah buat denger, mulut, gigi, lidah pada kaku, pada ompong, metik nggak ada giginya. Nih. Begitu yang tua suruh ngaji, dia ngaji sama ustadznya baca. Innahu kana tawwaba. Ayo nenek ikutin. Si nenek malah ngikut. Innahu kawat tembaga. Udah ngaji bawa kawat tembaga. Kawat tembaga dibawa ngaji. Sama kakek-kakek juga gitu Bu. Namanya udah tua kan kupingnya udah nggak begitu dengar ya Bu ya. Ustadznya baca, ayo kek, tadi si nenek udah ngikutin. Sekarang giliran kakek. Ikutin saya baca, lanjutin. Siratal. Ayo kek, baca ikutin saya. Siratal. Si kakek yang kupingnya udah nggak dengar dia baca. Si tolol. Ya. Dah tuh makanya kita senantiasa manfaatin semua nikmat yang Allah kasih. Jangan sampai semua nikmat yang Allah kasih lewat begitu saja, nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Giliran ada waktu buang-buang duit, giliran ada waktu malah nongkrong nggak jelas, giliran ada waktu malah ngomongin orang, giliran ada waktu kerjaannya main game terus, giliran ada waktu malah pacaran terus, giliran ada waktu hobinya jalan-jalan terus. Sekalinya ada waktu dipanggil sama Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Semuanya. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Para ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebelum ditutup, Doni Dion mengucapkan terima kasih banyak kepada para ustazah, kepada Ustazah Afifah yang hari ini nggak bisa hadir, kepada keluarga beliau. Dan saya mohon ibu jangan ada yang bangun pulang dulu ya, karena afdolnya ngaji pulang setelah doa. Apalagi nih mau mahal kiam dulu katanya ya. Iya. Kita terima kasih banyak dan juga kita mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian banyak kurangnya, banyak salah-salah kata, atau ada yang menyinggung ibu bapak, semuanya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Maafin ya Bu. Maafin ya Bu. Bu, maafin Bu. Bener. Please jangan ada dusta di antara kita.
Tidaklah kita pulang dari sini kecuali dosa-dosa semua kita sudah dihilangkan oleh Allah. Amin. Dari yang kemarin kerjaannya ngerumpi, pulang dari sini jadi rajin Dari yang kemarin kerjaannya banyak melakukan maksiat, pulang dari sini jadi rajin Yang kemarin cuma hobi baca koran, pulang dari sini jadi hobi baca Al-Qur'an. Dari yang kemarin hobinya main ke bukit, pulang dari sini jadi rajin ke Yang kemarin sering nyinyir, pulang dari sini jadi rajin Alhamdulillah. Doain Doni Dion biar dikasih kesehatan. Amin. Alhamdulillah banyak jadwal kita Ustazah Syarifah. Alhamdulillah nanti selesai pulang dari sini besok pagi saya langsung jalan lagi Bu ke daerah Bekasi. Malamnya juga jalan lagi ke daerah Karawang. Seninnya saya langsung jalan, siang di acara Bogor Parung, malamnya di acara Maulid juga sama di daerah Tangerang. Besoknya juga saya pagi langsung jalan lagi ke daerah Bandung, daerah Rancaikek. Siangnya saya langsung ngejar ke daerah Purwakarta, ada kajian rutin di sana. Malamnya acara terakhir di daerah Jakarta Selatan. Itu juga kalau ada yang ngundang Bu. Fokus banget lihat itu. Kalau ada yang undang, iya, ada ngundang ini mah. Iya, kalau nggak ada yang undang mah nggak ada, nggak ngisi. Mudah-mudahan kalau masih dikasih umur dan kesempatan kita akan berjumpa lagi insya Allah. Cukup sekian yang bisa Doni Dion sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau ibu pengen cari mantu, cari yang kayak kita. 2 tambah 2 sama dengan 4. Kalau punya mantu bisa baca doa, pulangnya pasti bawa berkat. 4 tambah 4 sama dengan 8. Kalau ibu pengen punya mantu ustadz, cari Ustadz Doni dan Dion yang tampan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ini doa dulu ya Bu, nggak usah serakal karena udah terlalu sore, jadi kita doa disingkat aja ibu-ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil waqtin wahid. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تفضنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أملنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نيتنا وعملنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بالقبول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم بشر فاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.